Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan seminar proposal penelitian yang berjudul bakso kombinasi daging ikan lele dan daging ayam dengan penambahan enzim transglutaminase oleh Nur Alam Ali. NIM 4120317006, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Muhadi Setiabudi. Latar belakang: bahan baku alternatif, proporsi kombinasi bakso. Penggunaan daging ikan lele dan daging ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase. Meningkatkan diversifikasi, proporsi kombinasi pengelolaan bakso. Rumusan masalah: bagaimana penggunaan proporsi kombinasi daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase untuk dijadikan bakso. Bagaimana pengaruh proporsi kombinasi daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase untuk dijadikan bakso terhadap kualitas organoleptik dengan proporsi daging yang berbeda. Tujuan penelitian: mengetahui kualitas fisik penggunaan proporsi kombinasi daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase untuk dijadikan bakso. Mengetahui kualitas organoleptik proporsi kombinasi daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase untuk dijadikan bakso. Tinjauan pustaka. Bakso daging menurut SNI nomor 01-3818-1995 merupakan produk makanan berbentuk bulatan atau bentuk lain yang diperoleh dari campuran daging (kadar daging tidak kurang dari 50% dan pati atau serilia dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan (DSN, 1995). Diversifikasi produk baru dari bakso yaitu dengan mengkombinasi daging ikan lele dan daging ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan kesukaan konsumen terhadap bakso varian baru. Daging ikan lele dan daging ayam. PB1 100%, daging ayam 0%, PB2 75%, daging ayam 25%, PB3 50%, daging ayam 50%, PB4 25%, daging ayam 75%. Daging: penyiangan, penggilingan, dan penambahan es, pencampuran tepung, bumbu-bumbu, telur, dan STTP, dan kombinasi daging ikan lele dan ayam tadi. Percetakan menggunakan tangan. Perebusan dalam air 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius selama 15 menit (pematangan bakso). Bakso. Diagram alir pembuatan bakso daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim. Proses pembuatan bakso tadi yang sudah saya jelaskan. No. Kriteria uji. Satuan persyaratan. 1. Keadaan: ada bau, rasa, warna, dan tekstur.
Persyaratan dari bau ada normal khas daging, dari rasa ada gurih, dari warna ada normal, dari tekstur ada kenyal. Air, persen B garis miring B maksimal 70,0. Abu, persen B garis miring B persyaratan maksimal 3,0. Protein, persen B garis miring B minimal 9,0, itu persyaratannya. Lemak, persen B garis miring B maksimal 2,0. Borak, kriteria uji borak satuan persen B strip garis miring B persyaratan tidak boleh ada. Bahan tambahan makanan sesuai SNI 01 strip 3818 strip 1995. 8. Cemaran logam timbal PB. Di sini bisa kita lihat ada maksimal 2,0 tambah tembaga atau dalam kurung CU, seng ZN, Tima dalam kurung SN, dan raksa Haken. Ini bisa kita lihat di layar maksimalnya dari timbal 2,0, dari tembaga maksimal 20,0, dari seng maksimal 40,0, dari Tima sama 40,0, dan raksa itu maksimal 0,03. Cemaran arsen maksimal 1,0. Cemaran mikrobio kosong, dan di sini ada cemaran berarti ini kolonial maksimal 1 kali 10. 1. Angka lempeng total 2. Bakteri bentuk coli. Jadi kalau ini saya bacakan ya. Angka lempeng total bakteri bentuk coli, Escherichia coli, Enterococcus, Clostridium perfringens, Salmonella, Staphylococcus aureus. Ini bisa kita lihat tabel. Saya ambil dari sumber PSN 1995 strip A. Tabel SNI tadi yang sudah saya jelaskan. Ini mengeditnya Kerry, jadi munculnya terakhir. Tabel SNI nomor tentang syarat mutu bakso. Penelitian relevan. Jadi di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Ada penelitian dari Kusnadietal 2012. Produk olahan bakso umumnya menggunakan bahan baku daging dan tepung. Daging yang biasanya dipakai adalah daging sapi, sedangkan tepung yang dipakai adalah tepung tapioka dan sagu. Hasil penelitian menunjukkan produk olahan bakso umumnya menggunakan bahan baku daging dan tepung. Daging yang biasanya dipakai adalah daging sapi, sedangkan tepung yang dipakai adalah tepung tapioka dan sagu. Ini menurut Kusnadietal 2012. Dan ini ada penelitian yang relevan lagi dari Wibowo 2020. Bahan bakso adalah daging, bahan pengisi, bahan pengikat, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Jenis daging yang
biasa digunakan adalah daging sapi, meskipun dapat juga digunakan daging ayam, daging kelinci, atau daging dari ternak yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku bakso adalah daging, bahan pengisi, bahan pengikat, dan bahan-bahan tambahan lainnya. Jenis daging yang biasa digunakan adalah daging sapi, meskipun dapat juga digunakan daging ayam, daging kelinci, atau daging dari ternak yang lain. Metode pelaksanaan penelitian Desember 2020 sampai dengan April 2021. Rancangan penelitian, rancangan acak lengkap. 3 perlakuan PB1 daging ikan lele 100%, daging ayam 0%, dan ditambahkan enzim transglutaminase. PB2 daging ikan lele 75%, daging ayam 25%, dan ditambahkan enzim transglutaminase. PB3 daging ikan lele 50%, daging ayam 50%, dan ditambahkan enzim transglutaminase. PB4 daging ikan lele 25%, daging ayam 75%, dan ditambahkan enzim transglutaminase. Dan PB5 daging ikan lele 0%, daging ayam 100%, dan ditambahkan enzim transglutaminase. Kemudian diperlakukan tersebut dilakukan 5 ulangan sehingga 15 kali percobaan. Analisis data. Analisis sidik ragam ANOVA jika beda nyata dilanjut dengan uji lanjut Dunkin's multiple range test atau disingkat dengan DMRT . Parameter penelitian. Parameter bakso daging. Parameter ada kenampakan bakso daging: bentuk bulat, halus atau kasar, berukuran seragam, berisi dan tidak kusam, tidak berjamur dan tidak berlendir. Parameter kenampakan pada bakso itu tadi. Untuk parameter warna, coklat muda cerah atau sedikit agak kemerahan, atau coklat muda hingga coklat muda hingga coklat muda agak keputihan, atau abu-abu warna sebar merata. Untuk parameter bau, bau khas daging segar rebus dominan, tidak bau tengik, asam, basi atau busuk. Bau bumbu cukup tajam. Rasa lezat enak, rasa daging dominan, dan rasa bumbu cukup menonjol tapi tidak berlebihan. Tidak terdapat rasio yang mengganggu. Untuk rasa. Untuk tekstur kompak, elatis, kenyal, tetapi tidak liat atau menebal, tidak lembek, tidak basah, berair, dan tidak rapuh. Sumber Wibowo 2005. Uji organoleptik dengan seorang panelis. Jadi uji organoleptik dengan seorang panelis, parameternya kenampakan, warna, bau, rasa, dan tekstur dengan tadi yang sudah saya bacakan. Hipotesis H0, tidak ada pengaruh yang signifikan dari semua perlakuan, proporsi, kombinasi daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase, konsentrasi yang berbeda terhadap kualitas bakso yang baik. H1, ada pengaruh yang signifikan dari semua perlakuan, proporsi, kombinasi daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase, konsentrasi berbeda terhadap kualitas bakso, daging ikan lele dan ayam yang ditambahkan enzim transglutaminase. Selesai dan terima kasih.